Baik, kembali lagi di channel RDW Unit ya. Di video kali ini saya akan mereview kembali ya lampu untuk motor ya, di lampu utamanya, yaitu ini motornya kebetulan adalah motor Yamaha Bison ya, yang versi karburator. Nah, untuk lampu utamanya ini ada menggunakan soket HS1 ya, atau dikenal juga dengan H4 ya, yang dikenal di mobil. Kalau di mobil biasanya itu dikenal dengan sebutan H4. Kalau di motor dia dikenalnya dengan sebutan HS1, yang berbeda hanya di wattnya ya. Kalau standarnya kalau HS1 itu 35 watt ya untuk lampu dekat maupun lampu jauhnya, sedangkan untuk H4 itu 55/60 untuk lampu dekat dan lampu jauhnya. Nah, seperti di janji saya di video sebelumnya ya, pada saya mereview lampu ini ya, lampu Osram LED Driving HL ini ya, saya ini ya akan melanjut review yang pernah saya janjikan sebelumnya, yaitu ini adalah ini ya, review dari lampu Ayoto. Nah, Ayoto sendiri adalah tipe A1H4. Sebenarnya Ayoto A1H4 ini dari klaim dari Ayotonya sendiri adalah untuk digunakan di mobil ya, digunakan di mobil. Namun saya lebih tertarik ngetes lampu ini di motor. Nah, kebetulan di motor Yamaha Bison ini dia menggunakan soket H1 atau istilahnya itu H4 ya kalau di mobil. Jadi ini banyak juga yang request ya di kolom komentar itu ingin mengetes bagaimana performa lampu Ayoto A1H4 ini yang klaimnya dari Ayoto ini untuk mobil dites di motor, apakah performanya akan jauh lebih baik ya jika dibandingkan dengan yang lampu dari yang merek kedua ini yang sudah sangat terkenal, yaitu merek dari Osram LED Driving HL, dan tentunya yang dari Philips yaitu tipe Ultinon Essential Moto. Nah, ini pastinya nanti akan sangat menarik ya jika lampu ini dipasang di lampu utama motor dari Yamaha Bison ini, dan nanti saya tes ya untuk perbandingannya dengan kedua lampu ini yang sudah sangat terkenal di dunia permotoran. Nah, sebelum ini saya keluarkan dari ini ya lampunya dari kemasannya, ini saya delete dulu ya informasi apa yang didapat dari kemasan yang diberikan oleh Ayoto ini. Nah, untuk kemasan sendiri ya, ini saya sangat salut ya sama Ayoto, karena dia berani invest di kemasannya yang menurut saya cukup premium dan sangat solid ya, dengan kemasan box seperti ini. Ini sangat jarang ya saya temukan di lampu-lampu merek lokal yang ada di Indonesia yang berani invest di kemasan, karena di kemasannya dari Ayoto ini merupakan salah satu menurut saya yang terbaik ya untuk yang dari merek lokal. Ini ada keterangan ini ya. Ini ada garansi 12 bulan ya klaim dari Ayotonya. Terus di sini ada keterangan dia diklaim 10.000 lumens ya. Ini untuk lampu jauh dan lampu dekat. Ini tipenya A1H4. Ini bisa digunakan ya di 12 sampai 24 volt. Dayanya dia diklaim 35 watt. Ya, ini mungkin lampu dekat dan lampu jauhnya dia sama-sama 35 watt, dan untuk tingkat ini ya suhu warnanya dia diklaim 6000 Kelvin atau istilahnya putih yang bersih itu ya, makanya dia diklaim 6000 Kelvin. Terus dia juga diklaim dari Ayotonya dia 200% lebih terang ya jika dibandingkan dengan lampu standar, dan tanpa menimbulkan ini efek silau ya terhadap pengendara lain. Ya, ini ada tulisannya Ayoto ya, lambangnya ini di mata gini. Terus ini dia Platinum Series. Ini tulisannya LED ya, Best Performance Intelligent Xenon Illuminating System. Ya, ini ada keterangan apa lagi? Powerful Brightness ya. Ini diklaim memiliki daya terang yang sangat baik. Fitch Major Car Model dia diklaim juga hampir memenuhi hampir keseluruhan itu ya di lampu mobil yang menggunakan H4 dapat menggunakan lampu ini ya. Terus dia ada klaim Innovative Heat Dissipation Technology, yang dimana ini merupakan teknologi ini ya pelepas panas yang baik digunakan di lampu ini, karena seperti kita tahu ya masalah terbesar di lampu LED itu adalah panas yang dihasilkan ya, dimana jika
tidak menggunakan pendingan yang baik, maka akan memberikan efek negatif terhadap penurunan daya watt dan yang berakibat pada pengaruh kekuatan sinar yang dihasilkan ya. Dia akan semakin lama semakin menurun jika sistem pendingannya di lampunya tidak berjalan dengan baik. Baik ya, itu di bagian depannya ini ya, solid sekali kemasannya. Terus di ini ada apa lagi nih ya, ini ada keterangan sama ya, super bright slow light decay. Ini respon time dari itu ya, ketika lampu dinyalakan dia langsung akan responsif. Dia diklaim memiliki fokus yang akurat, mudah untuk di ini ya, easy to assemble, mudah untuk dilakukan pemasangan. Ini tadi ya, fit for more car ya, dia bisa ini ya, hampir cocok digunakan di semua ini ya, lampu mobil yang menggunakan soket H4 ya. Diklaim juga lebih stabil dan efisiensi yang tinggi ya jika dibandingkan dengan lampu halogen standar ya. Itu ada keterangan lagi ya di balik sisi kanan maupun kirinya. Terus kita balik di bagian belakang ya, ini sama ya tadi, LED Best Performance Intelligent Xenon Illuminating System. Terus ini ada keterangan diimpor oleh PT Tito Lampu Indonesia, Jakarta, Indonesia. Jadi ini impor ya, mungkin ini kemungkinan besar produk dari made in Tiongkok ya, kemudian di branding menjadi YouTube, kita akan masuk di Indonesia. Ya, ini akan saya keluarkan lampunya ya dari kemasannya, terus kita akan bandingkan ya dengan perbandingan dengan dua lampu ini ya, yang sudah umum atau yang terkenal di dunia permotoran, yaitu dari Osram dan Philips. Oke, ini merupakan lampu Ayato A1H4 ya, yang sudah saya keluarkan dari kemasan kotanya. Ini berhubung untuk yang varian mobil ya, maka ketika membeli ini A1H4 ini, kita akan mendapatkan sepasang ini ya, lampu ya untuk tipe A1H4 ini. Dan biasanya kalau kita membelinya di official account ya, dari Shopee ataupun di Tokopedia, kita akan sering mendapatkan full point eksklusif ya dari Ayato ya, ketika melakukan pembelian dari official accountnya ya, yang berada di Shopee ataupun di Tokopedia. Nah, yang ini ya, untuk harganya sendiri ya, ini saya mendapatkannya di harga 254.000 ya. Itu dari harga ini ya, saya mendapatkannya di harga diskon. Dari harga normalnya itu adalah 299.000 atau 300.000 ya untuk sepasang lampu ini. Nah, rekomendasi saya ya, jika kalian berminat akan lampu Ayato A1H4 ini, sering-sering aja ya cek di official accountnya Ayato, karena di sana sering gitu ya, Ayato memberikan diskon kepada produk-produk lampunya ya, sehingga akan, kalau kita membelinya, kita akan mendapatkan dengan harga yang lebih murah. Oke ya, kembali lagi ke pembahasan lampunya ya. Nah, untuk lampunya sendiri Ayato A1H4 ini ya, ini sepertinya terbuat dari bahan ini ya, aluminium ya, keseluruhan terbuat dari bahan aluminium, dan ini terkesan sangat solid dan ini ya, terasa berat. Nah, ini mengapa berat? Karena di bagian bawahnya ini ya terdapat kipas pendingin ya. Ini terdapat kipas yang berfungsi untuk melepas ini ya, efek panas yang dihasilkan ketika lampu LED ini dinyalakan. Nah, seperti kita tahu ya, masalah terbesar dari lampu LED adalah yang di mobil maupun di motor adalah panas yang dihasilkan. Karena jika tidak ditangani dengan sistem pendinginan yang baik, maka akan terjadi penurunan drop ya, lumen atau lux ya, yang sangat instan ya, yang sangat instan dan berkelanjutan terus menerus jika ini ya, lampu digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, dia akan makin lama itu akan drop ya daya terang yang dihasilkan karena pengaruh dari ini ya, efek panasnya yang dihasilkan dari titik LED-nya. Nah, untuk kecepatan kipasnya sendiri ini saya tidak tahu ya, karena dari Ayato-nya sendiri dia tidak diberikan informasi seberapa cepat ya putaran kipasnya ini, yang berfungsi untuk membandingkan lampu ini ketika digunakan. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan ini lampu LED yang pernah saya review sebelumnya, yaitu dari Philips dan Osram, maka akan terlihat ya, kalau punya
Ayoto ini memiliki kecenderungan yang mirip, desainnya itu mirip-mirip dengan yang kepunyaan dari Philips. Bedanya Philips dia tidak terdapat fan bagian bawahnya, dia hanya menggunakan pendinginan sistem ini ya, heatsink aluminium, sedangkan di bagian yang Ayoto ini bagian bawahnya dia terdapat kipas pendingin. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan kepunyaan Osram, kalau yang seperti yang saya review di lampu saat mereview lampu Osram ini, terlihat jelas ya kalau Osram ini memiliki dimensi yang lebih tinggi ya untuk ketinggian lampu secara keseluruhan, namun dia lebih ramping, tidak melebar seperti kepunyaan dari Philips ataupun dari Ayoto. Ya, mudah-mudahan jelas ya perbedaan tampilan fisiknya. Nah, terus ini untuk masing-masing titik LED-nya ya. Ini untuk lampu dekat dan lampu jauhnya. Di sisi kanan kiri dia masing-masing terdapat 6 titik LED. Totalnya dia ada 12 titik LED ya, masing-masing 6 untuk lampu dekat dan 6 lagi untuk lampu jauh. Nah, yang berbeda ini di sini ya, kalau kita lihat di bagian ini diameter base ini ya, base dari yang berdekatan dengan bagian soket atau kakinya, terlihat kalau dari punya Ayoto ini memang lebih memiliki ketebalan yang lebih besar ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kepunyaan dari Philips maupun Osram akan terlihat ya, mudah-mudahan terlihat jelas. Terlihat ya kalau bagian ini diameter dari bagian lingkarannya ini dia lebih tebal ya, lebih tebal kepunyaan Ayoto. Kalau punya dari Philips dan Osram dia standar ya, di standar ukuran dari lampu H1 ataupun H4. Nah, kalau yang ini terlihat lebih tebal. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya ketika ini ya, ini merupakan contoh lampu punya ya, tutup lampu dari lampu HS1 dari Yamaha Vision. Ketika kita melakukan penutupannya dengan menggunakan karet penutupnya ini, maka ketika menggunakan lampu Ayoto H114 ini kita perlu sedikit memasangnya untuk bisa masuk ke dalam bagian lubang ini ya, terus mengunci bagian dari sisi lingkarnya ini. Jadi kita perlu agak mendorongnya ya dengan agak sedikit keras agar penutup ini dari penutup lampu dari lampu motor ya dari Yamaha Vision ini bisa benar-benar pas terpasang di bagian helmnya, biar tidak terdapat celahnya air yang bisa masuk ke dalam bagian lampu utama. Jadi itu aja ya, pada saat melakukan pemasangan kita perlu melakukan pengepasan yang lebih agak ini ya, didorong agar bagian penutup ini benar-benar pas masuk ke dalam bagian lingkar ini ya, diameter luar dari ini, bagian dari lingkar kaki-kakinya dari lampu Ayoto A1H4 ini. Apa ya, ini sebelum saya pasang di motor dan saya tes ya, ini akan saya tes dulu ya, untuk mengetahui seberapa ini real watt ya dari lampu Ayoto A1H4 ini, karena kalau dari klaimnya dari Ayoto tadi, dia diklaim dari kemasannya itu dia berdaya 35 watt. Ini akan saya tes ya untuk mengetahui daya watt sebenarnya dari lampu Ayoto A1H4 ini sebelum dipasang di motor. Seperti ini tentunya real wattnya akan saya bandingkan dengan yang kepunyaan dari Philips dan Osram. Ini merupakan lampu Ayoto A1H4 ya, yang saya telah pasang ini di alat untuk mengetahui ini ya real watt daya powernya ya secara real ya. Ini sudah saya pasang, ini kondisinya masih ini ya, belum nyala sama sekali, dia masih dingin kondisinya. Tercatat dia suhunya sekitar 30 derajat ya, di sini 30 derajat. Ini belum nyala sama sekali. Sekarang akan saya coba nyalakan ya, nanti kita lihat berapa watt sebenarnya dari lampu Ayoto A1H4 ini. Kalau klaimnya tadi ya, dari pihak Ayoto sendiri dia diklaim adalah 35 watt. Sekarang kita akan ini ya, tes ya seberapa watt dari ini ya, dari lampu Ayoto A1H4 ini. Sekarang kita nyalakan, dia udah nyala ya, dia 22,8 tadi ya, terlihat awalnya
dia ya, ini baru berjalan sekitar 10 detikan dia sudah mulai drop ya, drop. Ini kita dengar ya suara fan-nya ya, suara fan pendingin dari ini, dari lampu Ayoto-nya. Nah, ini kalau dia semakin drop ya, otomatis lux ya, atau tingkat terang yang dihasilkan dia juga akan semakin mengecil ya, tingkat terangnya atau luxnya. Ini saya ukur berapa, di sekitaran 21,3 ya. Ini saya ukur menggunakan lux meter. Bentar, saya mode max nya ya. Ya, ini 21,2 watt ya. Ini sekarang turun ke 21,1, dia terus drop. Ini saya ukur berapa, tercatat dia sekitar 20.000 ya, 20.240 lux ya. Tadi di sekitar 21,2 watt. Dan sekarang makin turun ya, 20,9. Nah, ini untuk lebih baiknya ya, karena dia masih belum stabil ya wattnya, dia masih belum stabil dayanya di kisaran berapa watt. Ini akan saya ukur ya menggunakan itu aja, timer selama 5 menit ya, kurang lebih 5 menit. Nanti kita lihat dia seberapa stabil wattnya ya setelah kita nyalakan selama kurang lebih 5 menit. Ini saya stopwatch ya, saya mulai dari sekarang. Nanti kalau setelah mencapai 5 menit, ini kita akan ukur lagi ya seberapa ini stabil watt dari lampu Ayoto A1H4 ini. Oke, ini sudah berjalan ini ya sekitar 5 menit ya setelah lampu Ayoto A1H4 ini dinyalakan. Ini setelah berjalan 5 menit ya, kurang lebih dia stabil di 20,3 watt. Jadi awalnya pada saat dinyalakan dia 22,8, terus sekarang dia stabilnya sekitar 20,3 watt. Menurut saya sistem pendinginannya dapat ini ya, mampu berjalan dengan baik ya untuk ini mensirkulasikan panas dari ini, sinar dari lampu LED nya ini ya, dia sangat baik ya. Dari cuma turun sekitar 2,5 watt ya, dari awalnya tadi 22,8 watt. Ini sekarang kita ukur ya suhunya berapa panas ini sudah. Dia sekarang berkisar sekitar 70 ya, 70 derajat ya, 70 derajat ya, 70 derajat. Jadi ada kenaikan 40 derajat Celcius ya. Tadi kan pada saat dia kondisi dingin dia berkisar 30 derajat Celcius. Ini dia range nya dia 65 sampai 70 derajat. Ini sangat baik ya menurut saya, mampu menjaga tingkat ini konstan dari wattnya. Dia mulai turun lagi ya, 20,2 watt. Sekarang kita ukur ya berapa lux. Kita ukur berapa lux ya yang dihasilkan. Ya, sekarang 20.230 lux ya. Jadi tidak terlalu ini ya, terjauh berbeda ya dari yang tadi ya untuk tingkat lux atau daya terangnya ya. Ini merupakan ini ya real wattnya ya. Ini menurut saya bisa saya simpulkan ini sekitar 20 watt ya untuk lampu Ayoto A1H4 ini untuk daya real wattnya. Nah, ini sebagai perbandingan, ini akan saya ukur juga ya real watt dari lampu halogen ya standar dari Yamaha. Nanti ini pastinya yang Philips dan Osram ini akan saya tampilkan ya videonya di ini ketika saya ukur dengan menggunakan alat tes ini ya, untuk mengetahui berapa dia real wattnya. Baik, ini saya lanjut ke pengujian lampu lainnya. Oke, sedikit terlewat ya, ini tadi belum saya ukur untuk berapa watt untuk lampu jauhnya. Ini saya nyalakan dulu ya, saya nyalakan ini watt dari ini. Wah, ini lampu dekat ya, lampu dekat dia sekitar ini turun ya 21,1 watt sekarang. Terus semakin turun nih saya ukur sekarang untuk lampu jauhnya. Nah, ini lampu jauh. Ternyata memang untuk lampu dekat dan lampu jauhnya memang dia
wattnya sama ya, atau memang dia saling mengikuti sesuai klaimnya tadi. Dia terus memang di sini 35 watt ya, baik untuk lampu dekat maupun lampu jauh. Sini bisa disampaikan dia untuk lampu dekat dan lampu jauhnya dia sama-sama 20 watt ya. Ya, dia sama. Ini sebagai ini ya, informasi tambahan yang dapat saya berikan untuk lampu AYATO A1H4 ini. Baik, ini merupakan lampu Philips ini ya, Ultinon Essential Moto ya. Ini untuk daya atau watt ya, dari kemasannya dia tertulis 6 watt ya. Untuk lampu dekat dan lampu jauhnya ini ya 6 watt. Ini saya akan kita ukur ya untuk berapa dia real wattnya dari lampu Philips Ultinon Essential Moto ya, untuk yang tipe HS1 ini. Ini kita untuk lampu dekatnya ya, dia 6,2 watt ya. Sekarang kita ukur ini lampu jauhnya, sama dia 6,2 watt. Jadi ini memang sesuai dengan klaimnya Philips ya, dia memang diklaim dia 6 watt seperti dia informasikan di kemasannya. Jadi ini memang benar-benar real watt dari lampu Philips ini ya, dia sesuai dengan yang diinformasikan di kemasannya. Nah, yang menarik ya, kalau yang lampu-lampu ini dari Philips ini ya, dia stabil ya, stabil, tidak naik turun, dia stabil wattnya, dia 6 watt terus, 6,07. Ini mungkin sudah menyala hampir 1 menit ya, dia tetap stabil di 6,07 watt. Ini mungkin karena pengaruh ini juga ya, karena dari sistem pendinginannya juga yang baik, itu juga daya wattnya memang dia kecil, jadi dia mampu hasil tingkat panas yang dihasilkan itu mampu disirkulasikan dengan baik ya oleh sistem pendinginan dari lampu LED ini, dia sehingga mampu menjaga wattnya tetap konstan di 6 watt, tidak naik turun. Ini salah satu kelebihan ya dari merek-merek terkenal dari Philips ini ya, ataupun nanti kita tes yang Osram apakah dia tetap stabil seperti Philips ini. Saya akui memang dia stabil di 6,07 watt ya, tidak naik turun, dia tetap stabil ya. Ini untuk yang Philips ya, ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 2 menit, lampunya menyala, dia tetap stabil di 6,07 watt. Ini sekarang kita coba pindah lampu jauh ya, tetap stabil 6,07 watt ya, sangat baik ya untuk Philips ini, dia konstan seperti yang diinformasikan di kemasannya ya, dia tetap 6 watt, bagus menurut saya. Oke, ini merupakan ini ya, sekarang lampu Osram yang tipe ini LG Driving HL ya, tipe HS1 ini yang telah saya review sebelumnya ya, di video saya sebelumnya. Ini terangannya dia 5/5,5 watt ya untuk lampu dekat maupun lampu jauhnya. Ini kalau lampu dekatnya dia 5 watt, lampu jauhnya dia 5,5 watt. Sekarang kita ukur ya berapa real watt ya dari lampu Osram LED Driving HL ini. Saya nyalakan untuk lampu dekatnya terlebih dahulu ya, dia tadi 5,95 ya, sekarang dia konstan turun ya di 5,82 watt. Ini menurut saya juga sukai ya, ini malah lebih tinggi dari ini klaimnya dari Osram, dia 5 watt, dia stabil di 5,82 watt atau mendekati 6 watt ya, stabil ya, stabil. Ini sudah hampir berjalan, itu lampu menyala 1 menit, dia masih stabil di 5,82 watt tanpa ada ini penurunan drop ya secara konstan. Ini seperti yang saya bilang tadi ya, ini didukung dari ini juga karena dia bisa stabil di sini. Menurut saya karena dia dari wattnya yang rendah ya, hanya kisaran 5,82 watt, dan sistem pendinginannya ya yang mampu mensirkulasikan ya panas yang dihasilkan dari lampu ini agar tidak mempengaruhi dari ini ya
mengaruhi dropnya ini watt dari lampu yang dihasilkan. Nanti karena jika ini mengalami penurunan ini penurunan drop ya dari wattnya, dia pasti akan berpengaruh pada daya terang atau tingkat lux yang dihasilkan dari lampu LED tersebut. Kayak ini sudah berjalan 2 menit dan menurut saya dia memang stabil ya di 5,82 watt ya untuk lampu dekat. Sekarang kita coba lampu jauhnya, dia 5,45 watt. Mana ya, karena dia sedikit tuh lebih rendah dayanya daripada jika dibandingkan dengan lampu dekatnya, namun dia masih tetap sesuai dengan ini ya spek yang dikeluarkan di kemasannya itu 5/5,5 watt. Dia stabil ya 5,45 watt. Setelah ini berjalan hampir mendekati 3 menit, dia stabil di 5,45 watt. Kembali lagi ke lampu dekat, 5,82 watt. Ini lampu jauh, dia tetap 5,33 ya. Dia memang stabil, tidak drop untuk watt yang digunakan oleh lampu ini. Oke ya, ini saya lanjut. Ini sebagai referensi, ini kita akan ukur ya. Ini lampu halogen ya dari Yamaha, original Yamaha tipe HS1 ya. Ini 35 watt. Ini sebagai referensi aja bagaimana untuk real watt dari lampu halogen ya. Ini mereknya juga dari Osram. Sekarang kita akan tes ya real watt dari lampu halogen ini. Oke, ini lampu halogen ya tipe HS1, dia original Yamaha ya, dia menggunakan merek Osram. Terlihat jelas ya, Osram Bilux. Dia wattnya dia 35/35 watt ya, sama untuk lampu dekat maupun lampu jauhnya. Ini sekarang kita coba untuk lampu dekatnya terlebih dahulu. Dia lampu dekatnya dia 1,7 watt ya. Dia drop di 1,5 watt. Dan kita tunggu ya sampai kisaran 1 menit, dia apakah tetap konstan stabil di 1,5 atau tetap mengalami penurunan itu ya wattnya. Dia masih ini ya sama bertahan di 1,5 watt. Ini sudah mendekati 1 menit ya. Baik, dia sudah 1 menit, dia konstan menurut saya di 31,5 watt ya untuk lampu halogen ini. Sekarang kita coba lampu jauhnya. Dia ya 31,9 watt, dia sempat 32 watt ya tadi ya. Ini sudah berjalan ini ya, lampu menyala 1 menit lebih. Ini kalau lampu halogen dia terasa memang ini ya, dia panasnya bersifat radiasi, jadi dari jarak segini aja sudah terasa ada hawa panas yang disebarkan ya, karena dia memang sifat panasnya dia bersifat radiasi. Jadi mengapa kalau kita menggunakan lampu halogen ya tidak heran kalau lampu bagian mika lampunya itu terasa panas, karena dia panasnya bersifat radiasi ya, terasa hangat ya. Dia konstan di 31,9 watt. Kita coba berdekat lagi, 31,7 watt ya, 32 watt ya. Memang stabilnya dia di antara 31,7 sampai 32 watt, atau lebih tepatnya nih 31,9. oh ya, dia masih naik turun ya, 32 malah lebih naik, 32,3 watt ya. Coba lagi 31,9. Oh ya, ini menurut saya untuk lampu halogen kita sudah tahu ya berkisar 31,9 watt, dan untuk lampu dekat juga sekitar 31, ya lihat lagi 1,9 watt sama. Jadi kalau halogen standarnya memang seperti ini ya untuk lampu halogen standar dari Yamaha ini ya, yang menggunakan Osram. Ukuran wattnya jadi 35 watt. Jadi mudah-mudahan bisa jadikan referensi ya jika ingin melakukan perbandingan real watt dari lampu halogen dan lampu LED. Baik, ini akan kembali lagi ke lampu Ayoto ini ya, A1 4 ini. Sekarang saya akan pasang di
motor ya. Terus saya akan ini tampilkan perbandingan sinar lampunya ya ketika lampu ini dipasang di motor. Baik, demikian review saya tentang lampu Ayoto A1H4 ini ya, yang saya tes di lampu motor Yamaha Vision yang versi karburator ya. Kesimpulan yang dapat saya tarik ya dari tes yang saya lakukan ya kali ini untuk lampu Ayoto A1H4 ini ya. Yang pertama ya, ini untuk dayanya ya, daya dari lampu ini. Ketika saya tesnya dengan menggunakan alat untuk ini ya, yang mengukur real wattnya, dia terukur stabilnya itu di
20,2 watt ya. Itu setelah ini lampu ini menyala 5 menit, dia itu sudah stabil di angka segitu ya, sekitar 2, atau bisa dibilang dia 20 watt ya. 20 watt atau dia memang kalau ditulis dari IoT sendiri, dia kalau di tulisannya ini dia ditulisnya ini adalah 35 watt ya. Mungkin 35 watt ini gabungan ya antara lampu dekat dan lampu jauhnya. Misalnya ini 35 watt yang dibagi dua, misalnya jadinya adalah sekitar 17,5 watt ya. Nah itu menurut saya masih, kalau angka situ wajar, karena yang 20 watt itu mungkin saya ukurnya di 5 menit ya. Mungkin kalau ini lampu ini sudah menyala sekitar 15 menit, bisa jadi dia stabilnya di 17,5. Tapi menurut saya sih stabilnya di 20 watt ya, karena setelah mencapai 20,2 itu dia mulai stabil, dan turunnya itu dayanya turun itu lama ya, lama sekali dia turunnya. Jadi menurut saya ini stabilnya di 20 watt untuk real wattnya. Nah itu yang poin pertama ya. Dan yang poin yang kedua adalah untuk tingkat lux ya. Nah ini yang menarik ya, ketika saya ukur dengan menggunakan lux meter ya, dari jarak 3,5 meter dia terukur luxnya itu di 1260 lux ya. Ini kalau saya bandingkan dengan lux yang pernah saya ukur ya di lampu Philips Ultiton Essential Moto dan yang Osram ya, LED driving, dia yang kepunyaan IoT ini memang kalau dari diukur ya di titik paling terang itu luxnya dia memang terpaut jauh ya, terpaut jauh, karena yang untuk yang Philips itu dia bisa 2200, dengan yang Osram dia bisa mendekati 1900 lux ya. Jadi kalau dari tingkat daya net, titik yang paling terang dia memang IoT ini kurang itu ya, luxnya dia di bawah luxnya dari Osram dan Philips ya. Dia terpaut, menurut saya terpaut cukup jauh, karena sinar cahayanya dia memang kurang pekat ya, sinar cahaya yang dihasilkan jika dibandingkan dengan yang kepunyaan Osram maupun Philips, yang dia ketika diukur itu memang di titik yang paling terangnya dia memang pekat untuk cahayanya. Namun kelebihan dari ini IoT ini, sinar yang dihasilkan memang tidak terlalu pekat ya sinar cahayanya, tapi dia sangat lebar ya, lebar sekali, dan sehingga dengan sinar cahaya yang sangat lebar itu dia mampu menerangi lebih banyak objek ya, karena dia sangat lebar sekali ya sinar cahaya yang dihasilkan jika dibandingkan dengan kepunyaan dari Philips maupun Osram. Nah yang lebih lain adalah ini cut off-nya dia sangat baik ya, sangat rapi. Ini saya sangat salut ya untuk IoT dia, karena cut off-nya itu sangat jelas sekali ya, rapi. Dia antara yang tidak tersinar dengan tersinar itu dapat terpisah dengan baik ya untuk garis sinar cut off-nya ya. Itu menurut saya ini kelebihan dari lampu IoT ini ketika di tes di ini ya, motor Yamaha Vision Cargo. Nah mungkin nanti ke depannya akan ini saya tes ya juga di mobil ya. Ini apakah nanti lux yang dihasilkan tuh sama ya antara yang ketika dites di mobil dan di motor, karena takutnya memang lampu IoT A124 ini didesain untuk di mobil, dan ketika dipasang di motor dia makanya akan terjadi itu ya penyesuaian ya, dayanya disesuaikan dengan daya yang ada di motor. Nanti akan saya tes apakah luxnya yang dihasilkan itu sama ya ketika di mobil maupun di motor. Nanti kalau ada kesempatan akan saya tes lampu IoT A124 ini. Sedangkan yang untuk high beamnya, untuk lampu jauhnya menurut saya ini sangat baik ya, sangat baik. Karena sinarnya yang dihasilkan lebar, jadinya ketika dia melakukan high beam dia cukup baik, dan jika dibandingkan dengan kepunyaan Osram dan Philips ini jauh lebih baik, karena sinar yang dihasilkan dia lebih banyak. Ini mungkin pengaruh dari titik ini ya, titik LED-nya ini yang sebanyak 6 ya, masing-masing untuk lampu dekat dan masing lampu jauh. Yang kalau kepunyaan Osram dan Philips itu cuma 4 ya untuk lampu dekat dan lampu jauhnya. Sedangkan untuk panas ya, ini panas ya ketika diukur dengan termogan setelah berjalan 5 menit ya, itu terukur 35 derajat ya. Jadi dia memang lebih panas 5 derajat jika dibandingkan dengan kepunyaan Philips maupun Osram. Itu menurut saya wajar, karena ini memang dayanya ini 20 watt ya stabilnya.
jauh di atas kepunyaan Osram dan Philips yang stabil di 5-6 watt untuk dayanya. Jadi itu ya. Dan ketika ini digunakan di motor ya, ini dapat berjalan normal ya tanpa kendala. Jadi tidak masalah ya, meskipun ini untuk awalnya untuk didesain untuk mobil, dan ketika digunakan di motor ya yang soketnya sama, dia tidak terjadi permasalahan karena dia juga dapat berfungsi dengan baik dan mampu menyinari bagian area depan ya dengan normal ya, layaknya seperti lampu pada umumnya. Ya, jika video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk di like ya maupun di share ya. Jika ada pertanyaan atau hal ingin didiskusikan ya, dapat dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa ya untuk di subscribe ya di channel saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.